Ya, AHY menyebut pemerintah memastikan akan hadir untuk menyelesaikan utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush. Solusi terbaik tengah digodok termasuk di dalamnya restrukturisasi keuangan kereta cepat Wush. Sebelum menghadap Prabowo di Istana, AHY juga menggelar rapat koordinasi bersama Danantara, Menko Perekonomian, serta Menteri Keuangan. Kita pastikan, tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa terkait dengan kereta cepat Jakarta-Bandung, tentu negara pemerintah akan hadir. Dan kita melibatkan semua pihak. Tadi siang bertempat di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, kami menggelar rapat koordinasi. Tadi saya mengundang Menteri Investasi yang juga adalah CEO Danantara, Bapak Rosan Roslani, dan jajarannya, kemudian Menteri Perhubungan Bapak Dudi Purwagandi dan jajarannya, termasuk para pejabat di Kementerian Koordinator Perekonomian dan juga Kementerian Keuangan. Kami sepakat untuk menghadirkan solusi yang terbaik, yang paling visible, yang paling baik untuk semua. Semua ingin mengambil peran, mengambil bagian dari tanggung jawab untuk melakukan restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan pada akhirnya kalau itu sudah selesai, kalau itu sudah bisa kita carikan solusi yang terbaik, barulah kita secara bersamaan juga mengembangkan kereta cepat untuk jalur-jalur berikutnya. Termasuk beberapa saat yang lalu, Pak Presiden menyampaikan kenapa tidak Jakarta-Surabaya, bahkan sampai dengan Banyuwangi. Harapannya akan membuka atau memberikan jalan bagi pemerataan pembangunan. Ini berbicara keadilan. Saya ulangi, berbicara keadilan dan pemerataan antar wilayah. Tidak boleh ada yang tertinggal dan tidak boleh ada yang kemudian tidak terjangkau. Dengan demikian kami tentunya optimis atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, segala permasalahan atau isu yang sedang berkembang ini bisa dituntaskan tentunya bersama-sama dengan pihak Tiongkok. Ya, Direktur Utama PT KAI periode 2009-2014 Ignatius Jonan juga dipanggil Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta. Diduga kedatangan Jonan terkait proyek kereta cepat Wush. Ya, ketika ditanya maksud kedatangannya, Jonan mengatakan tidak mengetahui akan membahas apa dengan Presiden. Jonan menyebut hanya memenuhi undangan dari Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Jonan juga enggan berkomentar lebih lanjut terkait utang kereta cepat Wush. Dokumen kayaknya handphone, agenda. Oh, agenda ya, Pak. Dokumen, Pak. Ya, Pak, tiba-tiba aja nih, Pak. Sama ya, Pak. Saya kira kalau saya nggak tahu ya, kalau soal Wush sih beliau nggak tanya ke saya pandangannya apa segala enggak. Ya nggak ada sama sekali dibahas. Saya pikir sih mestinya beliau kan pasti punya kebijakan sendiri ya mengenai ini kan ya. Kan Wush-nya sendiri kalau secara operasional bagus. Kalau yang lain-lain ya mungkin tanya beliau sendiri deh. Gitu tadi ya misalnya soal pengelolaannya bagaimana, hutangnya bagaimana, mungkin boleh tanya sendiri sih karena tadi nggak dibahas. Ya, sementara Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobi Rashidin mengatakan PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC mendukung penuh langkah KPK yang tengah mengusut kasus dugaan korupsi. Bobi memastikan KCIC patuh dan taat kepada hukum. Tadi tidak banyak membahas mengenai itu, ya lebih banyak membahas mengenai layanan kereta komuter, terutama yang ada di Jabodetabek. Ya, tapi beliau sedikit menyinggung bahwa ini akan segera dibicarakan yang untuk kereta cepat. Yang jelas PT Kereta Cepat Indonesia Cina sangat patuh dan taat kepada hukum dan kami sangat mendukung permintaan-permintaan data atau kesaksian dari KPK. Ya, sementara itu pemirsa, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkap rencana restrukturisasi pembayaran utang kereta cepat Wush. Skema pembayaran utang Wush akan dibahas dengan Presiden Prabowo Subianto.
Skema pembayaran utang kereta cepat Wus masih menjadi polemik. Terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan polemik mengenai restrukturisasi utang proyek kereta cepat akan dibahas secara khusus bersama Presiden Prabowo Subianto. Namun demikian, Erlangga tidak menjelaskan secara spesifik waktu pembahasannya. Soal polemik utang Wus, Pak, sempat dibahas nggak Pak, polemik utang Wus? Itu nanti dibahas khusus. Maksudnya nanti akan ada ratas khusus Ada dengan pembahasan Presiden? khusus untuk itu. Dengan Presiden, Pak? Ya, masih. Diketahui total investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menelan investasi hingga 121 triliun rupiah. Sebanyak 75% diantaranya dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank dengan bunga 2% per tahun. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Yudi Permana, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lain. Pemirsa, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR kembali menggelar sidang dalam kasus dugaan pelanggaran etik 5 anggota DPR nonaktif, yaitu Adis Kadir, Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urba, dan Saroni. Ya, sidang pendahuluan hari ini mengundang para saksi hingga ahli. MKD meminta keterangan mereka terkait dugaan pelanggaran etik 5 anggota DPR saat sidang bersama DPD 15 Agustus 2025 dan pernyataan terkait tunjangan DPR. Ya, dalam sidang etik ini sejumlah video bukti dugaan pelanggaran ke-5 anggota DPR nonaktif juga diputar. Teradu 1 Saudara Dr. Insinyur Adis Kadir SH MHum atas pernyataan terkait tunjangan anggota DPR RI yang keliru dan menimbulkan reaksi luas dalam masyarakat. 2. Teradu Saudari Nafa Indria Urba atas pernyataannya yang telah memberikan kesan hedon dan tamak dengan menyampaikan bahwa kenaikan gaji dan tunjangan itu sebuah kepantasan dan wajar bagi anggota DPR RI. 3. Teradu Saudara Surya Utama SIP atas gestur yang merendahkan lembaga DPR RI dengan cara berjoget dalam sidang tahunan MPR RI 2025 dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tanggal 15 Agustus 2025. 4. Teradu Saudara Eko Hendro Purnomo atas gestur yang merendahkan lembaga DPR RI dengan cara berjoget dalam sidang tahunan MPR RI 2025 dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tanggal 15 Agustus 2025. 5. Teradu Saudara Dr. Haji Ahmad Saroni SE MIKOM atas teradu ucapannya atau pernyataan langsung di hadapan publik dengan menggunakan diksi yang tidak pantas. Di tengah sidang Mahkamah Kehormatan Dewan terhadap 5 anggota DPR RI nonaktif, video salah satu mantan anggota Dewan Ahmad Saroni viral di media sosial. Dalam video, Saroni bercerita tentang penjarahan rumahnya. Sempat menghilang usai rumahnya di Tanjung Priuk, Jakarta Utara dijarah massa pada akhir Agustus 2025, politisi Partai Nasdem Ahmad Saroni kembali muncul di hadapan publik. Dalam video yang beredar di dunia maya, Saroni terlihat menggelar acara pengajian dan doa bersama di halaman rumahnya. Saroni juga menceritakan pengalamannya terjebak dalam rumah yang dijarah massa. Saat itu, ia mengaku tak bisa melarikan diri kemana-mana dan hanya bisa bersembunyi dari amukan massa sampai menghancurkan plafon rumahnya. Jadi ada 3 orang Bapak Ibu menghampiri di kamar mandi, ngelihat saya dan bertanya sama saya. Kebetulan muka saya kasih debu dan sebelumnya saya ngumpet di atas plafon. Plafonnya nggak kuat, saya jatuh. Akhirnya plafonnya saya hancurin sekalian, tapi pintu kamar mandinya saya buka. Kalau Bapak Ibu tahu, saya kayak main film, dramanya luar biasa.
Sebelumnya, anggota DPR RI nonaktif yang juga dikenal sebagai Crazy Rich Tanjung Priuk menjadi sorotan publik akibat pernyataannya dalam menanggapi maraknya aspirasi pembubaran DPR pasca isu kenaikan tunjangan anggota dewan. Ucapan bernada menghina rakyat tersebut memicu gelombang kecaman luas. Pada 30 Agustus, massa berkumpul untuk berorasi di depan rumah mewah milik Sahroni hingga terjadi kericuhan dan penjarahan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan di Riau. Salah satu yang dikabarkan ditangkap adalah Gubernur Riau, Abdul Wahid. Adanya OTT ini dibenarkan oleh juru bicara KPK, Budi Prasetyo. Ia menyebut ada 10 orang yang ditangkap. Namun Budi enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai OTT tersebut, termasuk terkait kasus apa. Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan jurnalis iNews Indra Yoserizal di Riau. Selamat malam Indra, bagaimana kronologi OTT pada hari ini? Baik, komisi atau KPK akan pukul melakukan di kantor provinsi. Dalam operasi tersebut KPK mengamankan sekitar lebih 100 orang. Antaranya Gubernur Riau, PUPR Provinsi Riau. Saat ini saya berada di Polda Riau sampai hingga pukul 9 kurang ini. Informasi yang kami peroleh di lapangan bahwasanya seluruh yang diamankan oleh penyidik KPK ini saat ini diamankan di Mapolda Riau dan masih melakukan pemeriksaan untuk lebih lanjut. Ya, sudahkah ada informasi ini terkait kasus apa ini OTT-nya? Memang sampai saat ini kami sudah berusaha membaca informasi bahwasanya kasus yang ini belum sejauh ini kami belum dapat informasi apakah kasus korupsi atau terkait dengan masalah apa. Dan intinya pada siang tadi penyidik mengamankan sekitar 10 orang. Dan rencananya besok KPK akan membawa 10 orang yang terduga si Gubernur Riau maupun Kepala PUPR Riau akan dibawa ke kantor Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjut. Informasi yang kami peroleh diperkirakan keberangkatan mereka dari Mapolda Riau setelah melakukan pemeriksaan akan diberangkatkan sekitar pukul 10 pagi. Tapi itu kami belum mendapat informasi yang secara pasti. Sampai saat ini sejumlah awak media saat ini sedang berada di Mapolda Riau untuk mencari kebenaran informasi terkait OTT KPK tersebut. Demikian Reni. Ini tadi ada informasi bahwa 10 orang yang sudah ditangkap. Itu 10 orang siapa saja dan di mana saja ditangkapnya? Informasi yang kami peroleh pada tadi sekitar pukul siang tadi, bahwasanya 10 orang itu diamankan di kantor PUPR Provinsi Riau di Jalan MS Amin, Pekanbaru. Nah, tapi yang terkait dalam 10 orang itu kami belum memastikan lagi bahwa apakah ada Gubernur Riau Abdul Wahid di sana atau di mana. Soalnya informasi sudah beredar dan meruatkan dalam pemberitaan penanganan KPK saat ini. Demikian Reni. Baik, berarti Gubernur Riau ini baru dugaan menjadi salah satu dari 10 orang yang ditangkap begitu? Ya, untuk sementara kami belum mendapat keterangan resmi. Cuman tadi sore informasi yang kami peroleh bahwasanya KPK di pusat sudah merilis bahwasanya salah satu dari 10 orang yang ditangkap itu adalah Gubernur Riau Abdul Wahid. Cuman kami belum memastikan pasti untuk mencari informasi bahwasanya apakah Gubernur diduga
terlibat atau gimana. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi karena kan belum ada informasi yang kami terima dari pihak manapun yang memberi statement kepada awak media. Demikian Rini. Baik, terima kasih Indra atas laporan Anda. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Sidang lanjutan kasus kematian prajurit TNI AD Pradaluki Namo kembali digelar di Pengadilan Militer Kupang. Ibu Pradaluki Sepriana Paulina Mirpe kembali tak kuasa menahan tangis. Sidang lanjutan kasus kematian prajurit TNI Pradaluki Namo dengan agenda pemeriksaan saksi kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang. Pada sidang kali ini majelis hakim menghadirkan saksi Pratu Petrus Kanisius Wae yang sebelumnya tidak hadir di persidangan. Namun dalam kesaksiannya, Pratu Petrus banyak memberikan jawaban lupa dan tidak tahu, hingga membuat suasana persidangan menegang. Ibu korban Sepriana Paulina Mirpe tak kuat menahan tangis dan keluar ruang sidang. Dari para tersangka ini yang paling keji Mama lihat itu si Made Juni itu dan si Ngajuru, dan juga ini dan si intelnya ini si Thomas Awi itu, dan satu lagi bamaknya Andri Maklori. Mereka itu manusia-manusia yang sangat keji, yang istilahnya tidak punya hati kasih. Kalau soal Made Juni sendiri? Kalau soal Made Juni, tanggapan Mama, dia sungguh keterlaluan. Perbuatan dia tidak manusiawi, dan kalau kita sebagai manusia memiliki akal sehat, wajar tidak dia menyuruh seperti itu dilihat semua orang. Berarti kalau kita harus tes dia dulu, kejiwaan dia sepertinya terganggu. Kalau mau dilihat dia yang kejiwaannya sangat terganggu. Sekitar jam berapa itu? Mungkin hukuman yang pantas untuk Mama, ibu kandung dari Luki, Mama berharap semuanya dipecat. Ibu Pradaluki mengaku kecewa karena menilai saksi belum berterus terang. Atas perbuatan para terdakwa, ibu korban meminta agar seluruh pelaku dipecat dari TNI dan dihukum seberat-beratnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, polisi menangkap 3 penganiaya mahasiswa di Masjid Agung Sipulga, Sumatera Utara. Polisi masih memburu 1 pelaku lainnya yang diduga ikut menganiaya korban hingga tewas. Yang membunuh dia pun polisi Agung. Apa? Yang membunuh polisi Agung. Kepolisian Resor Kota Sibolga, Sumatera Utara menangkap 3 pelaku yang melakukan tindak kekerasan di Masjid Agung Sibolga, Sumatera Utara sehingga mengakibatkan korban seorang mahasiswa meninggal dunia. Kapolres Kota Sibolga, AKBP Edi Inganta mengatakan pihaknya masih memburu 1 pelaku lainnya yang belum tertangkap. Berdasarkan keterangan saksi dan rekaman CCTV, kasus pengeroyokan ini bermula ketika korban yang hendak beristirahat di Masjid Agung Sibolga ditegur dan dianiaya sejumlah pelaku hingga mengalami luka berat di kepala. Korban sempat dirawat intensif di RSUD Dr. FL Tobing Sibolga, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan. Awalnya almarhum ke sana untuk istirahat. Nah, cuma ada seseorang yang melarang almarhum istirahat karena yang almarhum tidak mendengarkan. Mungkin yang salah seorang yang ada di lingkungan masjid itu merasa keberatan dan dia panggil kawan-kawannya. Nah, disitulah terjadi pengeroyokan. Polres Kota Sibolga akan melakukan pemeriksaan saksi, rekonstruksi kejadian, dan pelimpahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, artis Onadio Leonardo dibawa pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan asesmen di BNNP DKI Jakarta. Proses asesmen dilakukan penyidik atas permintaan keluarga. Setelah sebelumnya Onadio menjalani serangkaian tes kesehatan, hari ini Onad dibawa ke BNNP DKI Jakarta untuk menjalani asesmen guna menjalani proses rehabilitasi. Asesmen dilakukan atas permintaan pihak keluarga. Meski demikian, terkait barang bukti yang ditemukan dan hasil proses pemeriksaan sebelumnya, polisi belum bisa menjelaskan lebih lanjut karena masih menunggu hasil asesmen dari BNNP DKI Jakarta.
Untuk kegiatan hari ini adalah melaksanakan asesmen terhadap terduga pengguna narkotika inisial OL di BNNP. Kondisi anak Pak sejauh ini? Untuk kondisi OL sampai saat ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan baik. Dari asesmen ini artinya hasilnya akan mempengaruhi apa Pak di akhir penetapan vonis? Untuk asesmen ini kita belum tahu nanti hasilnya, akhirnya nanti setelah dilakukan asesmen yang menentukan adalah pihak BNNP ya. Nanti kalau udah ada hasilnya kita update kembali. Sementara itu dulu. Yang mengajukan asesmen siapa Pak? Dari pihak keluarganya sudah meminta mengajukan untuk dilakukan asesmen. Ya, kita ke informasi lain. Pemirsa, Presiden ke-7 Joko Widodo melayat Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Jokowi juga melakukan sholat dan doa untuk almarhum Sinuhun Pakubuwono XIII di Sasana Parasdia Keraton Kasunanan Surakarta. Ya, dengan dikawal oleh Pas Pampres, Joko Widodo tiba di Keraton Kasunanan Surakarta pada Minggu malam. Kedatangan Jokowi disambut oleh para kerabat Keraton Kasunanan Surakarta, kemudian langsung menuju persemayaman jenazah Pakubuwono ke-13. Ya, dalam rombongan Jokowi turut didampingi Wali Kota Solo Respati Ardi. Sejumlah abdi dalam keraton pada Selasa siang mulai melakukan prosesi bedah bumi atau penggalian liang lahat yang akan digunakan sebagai makam Susuhunan Pakubuwono ke-13. Rencananya Raja Surakarta akan dimakamkan secara tertutup pada Rabu siang di makam Raja-Raja Imogiri, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejumlah abdi dalam Keraton Surakarta yang bertugas sebagai penjaga makam Raja Surakarta di Kompleks Makam Raja-Raja Imogiri, Yogyakarta mulai melaksanakan prosesi bedah bumi atau penggalian liang lahat. Dipimpin oleh Kanjeng Pangeran Haryo selaku Bupati Makam Raja Surakarta melaksanakan penggalian liang lahat yang lokasinya berada di sebelah barat makam Susuhunan Pakubuwono XII. Sebelum dimulainya penggalian liang lahat, abdi dalam mempersiapkan sesaji berupa pisang raja, buah kelapa, dan bunga setaman. Setelah prosesi doa, proses penggalian liang lahat baru dilakukan oleh abdi dalam yang dilakukan secara tertutup melalui 3 lapis pintu. Nanti disolatkan dulu di masjid bawah solatkan. Nanti masyarakat yang ingin ikut menyolatkan, monggo langsung ke masjid, bisa nunggu di situ. Itu selesai sholat jenazah, langsung kita angkat naik, langsung menuju ke peristirahatan terakhir. Menurut rencana, jenazah Susuhunan Pakubuwono ke-13 akan dimakamkan di makam Imogiri, Yogyakarta pada Rabu besok. Jenazah akan disemayamkan di masjid yang berada di area makam Imogiri untuk disolatkan, dan setelah disolatkan akan dibawa naik ke area pemakaman. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Ribuan buruh berunjuk rasa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi demo buntut dari PHK massal yang dinilai sepihak terhadap ratusan pekerja. Tak ada sedikit pun dalam pikiran kita sebagai buruh, Ribuan buruh dari Serikat Pekerja KSPSI seprovinsi Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan PT Multistrada arah Sarana TBK di Jalan Raya Pantura, Lemah Abang, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat aksi unjuk rasa ribuan buruh ini, arus lalu lintas di Jalan Raya Pantura Bekasi dari arah Kabupaten Bekasi menuju Karawang dan juga sebaliknya sempat lumpuh.
Petugas kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan arus lalu lintas menuju Jalan Raya Citarik, Cikarang Timur. Aksi unjuk rasa ribuan buruh ini merupakan bentuk penolakan keras terhadap PHK massal yang dianggap sepihak terhadap 280 pekerja oleh manajemen perusahaan. Sementara itu, KSPSI memberikan tenggang waktu 1 pekan ke depan kepada pihak perusahaan agar memulihkan kembali status pekerja yang terkena PHK massal. Untuk segera memulihkan dan segera mempekerjakan kembali dan diberikan waktu hanya 7 hari. Kalau 7 hari tidak ditaati, pimpinan DPR RI akan segera memanggil pemilik perusahaan, bukan manajemen, tapi owner dari PT Multistrada itu sendiri. Sebelumnya, 280 karyawan PT Multistrada Arah Sarana Tbk di PHK. Menurut para karyawan, seluruhnya di PHK tanpa ada penjelasan permasalahan pada masing-masing karyawan atau permasalahan efisiensi perusahaan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junendi, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menerjang permukiman warga di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. 15 bangunan adat dan 2 rumah milik warga porak-poranda. Bahkan sejumlah pohon tumbang menutup badan jalan dan membuat aktivitas warga terganggu. Angin kencang disertai hujan menerjang permukiman warga hingga membuat satu persatu lumbung padi khas Toraja di Tongkonan Karatuan Kecamatan Sanggala Utara porak-poranda. Selain lumbung padi, angin kencang juga membuat 2 unit rumah warga rusak dan beberapa lainnya tertimpa pohon tumbang. Kejadian ini membuat warga yang ada di lokasi panik mencari perlindungan. Lumbung maupun rumah warga yang rusak akibat angin kencang belum dievakuasi. Warga hanya bisa membersihkan pohon tumbang dengan alat seadanya. Di sini ada 5 ya, 5. Di Kalolok 4, di Lempangan 2 berarti 11, di sana jadi ada sekitar 15. Dan ada rumah yang di ada bangunan yang dikena pohon juga. Dan juga ada bangunan atapnya ditiup angin. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerusakan material ditaksir mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Cuaca ekstrem ini menyebabkan sejumlah pohon tumbang dan menutup badan jalan serta memutus aliran listrik di wilayah itu. Warga diimbau tetap waspada saat menghadapi cuaca ekstrem di musim penghujan. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufrito Napa, iNews melaporkan. Hujan deras yang melanda Bogor menyebabkan sebuah pohon angsana berukuran besar di Jalan Pajajaran, Kota Bogor tumbang. Akibatnya suatu angkutan kota yang tengah parkir tertimpa hingga ringsek. Kurangan sensor komelan, sensor kita cuma 1 biji doang. Sejumlah petugas gabungan dari BPBD dan Damkar Kota Bogor langsung memotong bagian pohon angsana yang tumbang dan menimpa angkot di Jalan Raya Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin sore. Besarnya ukuran ranting pohon yang tumbang membuat angkutan umum jurusan Sukasari Warung Jambu ini ringsek di sejumlah bagian mobil. Peristiwa ini terjadi usai Kota Bogor dilanda hujan angin yang cukup kencang. Tadi hujannya deras, anginnya kencang. Kami istirahat sebentar, minggir sebentar, nggak ada 3 menit langsung tumbang pohon. Gitu Pak. Kondisi angkot ada penumpang nggak? Nggak ada, kosong. Ya. Sementara dari data BPBD terdapat 3 titik pohon tumbang di Kota Bogor. Terdapat pohon tumbang yang menutup ruas jalan sebagian di Jalan Pajajaran, tepatnya, dan menimpa 1 unit angkutan perkotaan. Namun adanya, alhamdulillah, kedua orang yang berada di angkot tersebut sempat melarikan diri atau menyelamatkan dirinya, dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Hanya memang angkotnya ini yang perlu kita evakuasi nanti, menyebabkan sendatan arus lalu lintas. Namun seperti dilihat teman-teman dari Damkar, BPBD, kewilayahan, pertamanan, dan seluruh unsur yang ada di sini berjibaku supaya kembali lalu lintas ini bisa normal. Selain titik ini, mungkin karena anginnya juga muternya di sekitar sini, ada 1 titik di atas di dekat Dunkin Donat, Simpang Dunkin di atas, dekat Simpang Garuda, itu pun sama menutup ruas jalan. Namun sudah dilakukan penanganan kedaruratan oleh teman-teman. Begitu. Total ada berapa, Pak? Sementara ini terekap di kami baru 2 kejadian ini, ditambah tadi Pak Camat menginformasikan di daerah Villa Duta. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di lokasi kejadian mengalami kemacetan.
Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sementara hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bandung Barat mengakibatkan tebing setinggi 40 meter longsor dan menutup badan jalan. Arus lalu lintas dua arah lumpuh lebih dari 6 jam. Bos. Yuk, sok lanjut hati-hatinya. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bandung Barat sejak Minggu malam mengakibatkan longsor di kawasan Pasir Langu, Kecamatan Cisarua pada Senin pagi. Tebing setinggi sekitar 40 meter runtuh dan menutup akses jalan utama yang menghubungkan Cikalong Wetan dengan Lembang. Meski tidak ada korban jiwa, arus lalu lintas dua arah lumpuh lebih dari 6 jam. Warga yang hendak beraktivitas terpaksa berjalan kaki melewati timbunan tanah agar tetap bisa melanjutkan perjalanan. Petugas BPBD Kabupaten Bandung Barat bersama warga dan 1 unit truk pemadam kebakaran dikerahkan membersihkan material longsor menggunakan alat semprot air. Ya, kepada Pak Bupati untuk memerintahkan alat berat lah, untuk mendatangkan alat berat, yang kecil juga bisa. Soalnya ini kan yang ke satu menutup bahu jalannya semua, jalan tertutup, dan yang keduanya saluran airnya kan tertutup juga sama gitu. Jadi terjadi, apalagi kalau terjadi nanti atau sekarang hujan lagi, ini pasti semua airnya itu ke jalan, jadi merusak jalan ini. Selain di wilayah Pasir Langu, longsor juga terjadi di sejumlah titik lain di Kecamatan Cisarua seperti kawasan Tugu Mukti. Kondisi cuaca yang masih tidak menentu membuat petugas terus bersiaga mengantisipasi kemungkinan longsor susulan. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terutama yang tinggal di wilayah perbukitan atau dekat lereng tebing, mengingat curah hujan tinggi masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono Wahyu, iNews melaporkan. Ya, sementara itu di Sukabumi, Jawa Barat, pemirsa, hujan deras dengan intensitas tinggi menyebabkan 2 rumah rusak berat. Akibat bencana ini, seorang anak terluka akibat tertimpa material bangunan. Jiun, ya kondisi rumah saya. Longsor, musibah, ya Allah. Ya Allah. Hujan deras dengan intensitas tinggi menyebabkan 2 rumah di Kampung Bojongkopo, Desa Ubruk, Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat rusak berat usai diterjang longsoran tembok penahan tanah. Ya rumah, hampurannya. Biasa isukan orang mual asup. Orang kamu musibahan. Biar pisan. Tuh imah menikah. Orang isukan mual asup. Ya. Bagian belakang rumah rusak berat setelah tertimpa material longsoran dari tembok penahan tanah sepanjang kurang lebih 20 meter. Bagian atap rumah hingga dinding kamar jebol terdorong material tanah dan batu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seorang anak berusia 12 tahun terluka akibat tertimpa material longsor. Sempat ada yang di dalam rumah nggak Pak pada saat kejadian? Ada istri sama anak. Cuma selamat, alhamdulillah, nggak apa-apa. Kemana nih Pak? Mengungsi atau gimana? Di rumah saudara. Rumah saudara. Tapi yang punya ini juga udah ini sih. Sudah datang? Datang. Ada dari kemarin juga ada. Sudah bertanggung jawab lah ya? Tanggung jawab. BPBD Kabupaten Sukabumi mencatat sebanyak 8 kecamatan diterjang bencana tanah longsor dan banjir. Warga pun diimbau untuk selalu waspada terutama pada musim hujan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.